Teman-teman, selamat malam. Selamat bergabung kembali dalam forum diskusi ilmiah dan eh, mudah-mudahan tidak terlambat ya. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin kepada teman-teman yang merayakan gitu ya. Jadi semoga dilancarkanlah urusan kita semua, termasuk juga kita tetap bisa berdiskusi seperti malam ini dalam forum-forum diskusi ilmiah sehingga itu bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita dengan sharing knowledge ya. Jadi kita coba nanti dengarkan tacit knowledge-nya Mbak Margareta supaya kita nanti bisa memahami kira-kira apa sih yang beliau diskusikan, yang beliau bahas dengan Ibu Pamela gitu ya. Nah, ini adalah forum diskusi kita yang tampaknya juga yang nomor 4567 ya, yang ketujuh kali ini. Ya, rasanya mudah-mudahan tetap semangat walaupun habis liburan panjang biasanya agak down sedikit, tetapi saya rasa minggu ini apalagi minggu depan mungkin sudah mulai stabil kita. Apalagi kita berbicaranya sekarang ini adalah kita berbicara mengenai narasumber apa namanya partisipan yang menginjak apa boleh dibilang remaja gitulah ya, karena yang dibahas sama Mbak Margareta dan Ibu Pamela itu adalah uh, academic procrastination pada siswa SMP gitu ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, kita coba lihat-lihat di internet, ternyata masa-masa SMP itu juga masa-masa yang penuh dengan apa namanya antusias dari anak-anak ya, yang aktif ya, mengikuti pelajaran dengan aktif berpartisipasi dan lain sebagainya ya. Ya juga mereka suka bergaul ya, yang beradaptasi dengan lingkungan. Bu Pamela, selamat malam Bu Pamela. Bu Pamela sudah hadir ya. Berkolaborasi dengan lingkungan, penuh tanggung jawab dan ada satu cita-cita kemandirian rupanya anak-anak SMP itu ya, anak-anak kita SMP itu. Nah, acap kali kalau kita lihat kemandirian itu bisa memunculkan perilaku-perilaku yang boleh dibilang menunda-nunda untuk menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana yang kita bahas pada malam ini, pekerjaan sekolahnya, jadi academic procrastination mereka itu, karena ada kemungkinan mereka berkeinginan mandiri, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin karena rasa cemas, tidak adanya susah mengambil satu keputusan, atau barangkali faktor-faktor emosional, ya atau memang ada kecenderungan memang punya persepsi bahwa menunda-nunda pekerjaan itu bukan merupakan suatu hal yang kritikal, barangkali beberapa yang seperti itu ya. Kalau saya lihat beberapa hasil penelitian, ini memang saya lihat yang di Indonesia ini dilakukan di pelajar SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta ya. Saya coba searching di internet gitu ya. Ternyata hasil penelitian itu menunjukkan sebanyak 17,2%-an yang memiliki procrastination akademik yang tinggi, ya 77, sekian lah, 77, sekian itu 7% itu academic procrastination-nya sedang dan hanya 5,7% yang academic procrastination-nya rendah. Begitupun juga hasil penelitian di SMP daerah pesisir Surabaya itu juga menunjukkan hal yang relatif sama, 17,5% academic procrastination-nya yang tinggi, 65%-an sekian itu kategorinya sedang dan hanya 17% yang tingkat procrastination-nya yang rendah gitu ya. Nah, ternyata banyak faktor yang menyebabkan, bisa karena faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, narasumber kita pada kali ini tampaknya akan membahas dua faktor yang kerap berpengaruh, yaitu basic psychological needs, ya, mungkin karena kemampuan dari anak-anak, ya kompetensinya
karena pengambilan keputusan atau barangkali yang lain, ada basic psychological need yang bisa menjadi prediktor terhadap academic procrastination yang nanti dibicarakan oleh Mbak Margareta dan Ibu Pamela. Tetapi barangkali ada faktor penguatnya yang kalau di dalam judul kita itu ada school engagement-nya yang barangkali bisa memperkuat nggak antara basic psychological need terkait dengan academic procrastination. Nah ini nanti coba kita lihat sehingga nanti kita bisa memahami barangkali dari sisi ini apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi academic procrastination pada siswa SMP yang rasanya Mbak Margareta ini apa namanya dan Bu Pamela kajiannya ini dilakukan di Indonesia sehingga sangat related dan sangat bermanfaat buat kita-kita untuk nanti bisa melakukan intervensi berdasarkan hasil yang nanti yang diperoleh sama Mbak Margareta dan Ibu Pamela. Baik, teman-teman, saya tidak berlama-lama karena agenda kita hari ini yang pertama adalah ya jelas saya akan membuka dengan membacakan riwayat singkat dari kedua narasumber kita. Setelah itu pemaparan barangkali Mbak Margareta sekitar 20 sampai ya 30 menit, nggak apa-apa, kita fleksibel saja. Nanti setelah itu kita ikuti dengan tanya jawab. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa lihat dari sisi praktisnya sehingga kebermanfaatan hasil penelitian ini dapat kita rasakan bersama-sama untuk peningkatan produktivitas barangkali teman-teman sebagai guru atau barangkali sebagai orang tua yang masih memiliki anak-anak yang bersekolah di SMP. Baik, Mbak Artina, boleh ditayangkan ya narasumber kita yang pertama itu adalah Ibu Pamela Hendraheng, SPD, MPH, MA, PhD. Ini rasanya sudah tidak asing lagi Ibu Pamela karena beliau telah mengabdi di UNTAR sebagai dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, ya, baik program sarjana maupun program magister, gitu ya. Pendidikan Ibu Pamela itu adalah di Adventist International Institute of Advanced Study, IAIS, dan doktor yang bidang kurikulum dan instruksi, kemudian Master Pendidikan Konseling Psikologi, MA itu ya, detailnya ya, dan Master Kesehatan Masyarakat di Public Health kelihatannya Ibu Pamela ya. Itu pendidikan beliau, di sarjananya adalah, ini pendidikan bahasa Inggris, makanya saya lihat Mbak Margareta itu tesisnya dalam bahasa Inggris. Jadi sangat didukung nih dengan Bu Pamela. Beliau sarjana pendidikan bahasa Inggris, Bu Pamela. Riwayat pekerjaan dari Ibu Pamela itu dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, beliau adalah manajer pengembangan dan kerjasama Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, juga dosen tetap sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, ya di program magister psikologi dan juga di S1 dan S2, ya, sarjana juga gitu ya. Tapi beliau juga sebagai komisaris utama PT Ananta Karya Sejahtera sejak tahun 2018. 2014 sampai 2018 adalah dosen kelas tinggi teologi STT Ekumene. Kemudian pernah juga manajer kemahasiswaan, riset dan alumni Ukrida. Wakil dekan, wah ini luar biasa nih Bu Pamela, wakil dekan 3 Fakultas Kedokteran Ukrida. Itu 2008, 9, 10, 11, berarti 3 tahun nih Bu Pamela sebagai wakil dekan 3. Managing Director Law Firm Hormon Nainggolan & Co. 2008 sampai 2012. Ya, berarti sebelum dosen tetap di UNTAR, beliau adalah dosen tidak tetap magister Fakultas Psikologi UNTAR, dan juga ini mengawali karirnya tahun 81 sampai 84 adalah pengajar perguruan Kristen Metodis Indonesia. Jadi teman-teman, publikasi Bu Pamela bisa Anda citasi di Scholar Google ini, ya boleh nanti ditanya si Sartina. Itulah riwayat singkat sedikit Ibu Pamela. Teman-teman boleh kasih reaksi dulu, teman-teman.
Kasih love boleh, jempol boleh, tepuk tangan boleh, supaya kita tidak merasa mengantuk gitu ya. Terima kasih Mas Ahmad sudah memberikan, Mbak Teresia, Mbak Margareta, Mbak Tania, Ajeng, dan teman-teman yang lain. Terima kasih luar biasa Bu Pamela sudah eh, bisa kita presentasikan apa namanya CV singkat saja dari beliau. Baik, narasumber kita dari narasumber mahasiswa itu adalah Mbak Margareta Yubela, gadis Sartika, sarjana pendidikan juga sama dengan magister psikologi. Pendidikan Mbak Margareta adalah Master of Science and Psychology, Universitas Tarumanegara, 2003-2004. Wah, ini masih hangat ini. Ya, jadi kita bisa banyak bertanya nanti ke Mbak Margareta ya, karena 2024 kemarin memperoleh masternya gitu ya. 2014 sampai 2018 itu adalah dari Universitas Atmajaya, Bachelor Education. Oh, sarjana pendidikan ya Mbak Margareta ya. Beliau bekerja dan internship experience-nya itu 2024 sampai dengan sekarang, production staff Fontana Candle Company, Pennsylvania, USA. Wah, ini beliau teman-teman nih ada di negara seberang ya. Jadi di sana pagi, kita malam di sini ya. Jadi sudah mengorbankan waktunya banyak sampai izin di kantornya untuk bisa berkolaborasi dengan kita. Terima kasih Mbak Margareta. 2018-2024 Guidance and Counseling Teacher BPK Penabur Jakarta. Nah, ini 2024 baru kayaknya hijrah gitu ya. 1 tahun beliau sebagai admin PT Golden Solution Indonesia, ya. Kemudian 2005 nih, 2016 ya, 2015 sampai 2016 itulah librarian assistant Pustakaan Universitas Atmajaya. 2015 itu sebagai guru teacher. 2012 juga sebagai farmasi assistant apotek Cideng. Ini belakangnya itu ya, belakangnya Untar ya. 2015 juga English teacher TK Sekolah Garuda. Juga farmasi asisten ini 2013-14 klinik dan apotek Liansco Medical Center, dan 2012 Mbak Margareta adalah farmasi asisten juga di Rumah Sakit PGI Cikini. Ya, jadi publikasinya Mbak Margareta teman-teman juga bisa lihat nanti di Scholar Google ini. Baik teman-teman, boleh kasih applause, jempol atau apa, atau tepuk tangan atau love kepada Mbak Margareta ya. Mbak Astriani, terima kasih. Mbak Clareta, Mbak Dalisa Imran, makasih. Mbak Elizabeth, makasih. Mbak Tania, Cynthia, teman-teman semua, terima kasih sudah memberikan apresiasi kepada kedua narasumber kita pada malam ini. Baik, nah tibalah gilirannya. Wah, Bu Pamela, love-nya berbinar-binar itu, luar biasa Bu Pamela. Terima kasih ya Bu, sudah berkenan hadir Bu di balik ya, apa namanya, semoga cepat sembuhan Anda, Bu ya. Terima kasih Bu Pamela. Baik, tiba gilirannya Mbak Margareta, saya berikan waktu untuk mempresentasikan hasil risetnya. Nanti setelah itu boleh nanti ditambahkan oleh Bu Pamela, atau Bu Pamela dulu memberikan wacana, boleh silakan. Silakan Pak Oke, Mbak Margareta. dulu. Ya, Kami baik. sudah atur sedemikian rupa. Makasih. Terima kasih. Baik, Pak Made, terima kasih. Baik, Bu Pamela. Selamat malam, teman-teman. Mbak Hartina juga. Pertama-tama mohon maaf lahir dan batin ya. Nih, minggu pertama balik kerja dan belajar ya, teman-teman. Jadi, semangat! Kayaknya baru selesai cuti bersama hari Selasa ya. Jadi, nih masih minggu-minggu mengumpulkan semangat nih, teman-teman. Ya. Semangat ya, teman-teman ya. Saya di sini mau sharing hasil penelitian saya. Sebelumnya izin share screen sebentar. Oke, apakah sudah terlihat Pak Made atau Mbak Hartina? Sudah, tapi di saya masih agak gelap. Mungkin sinyal saya yang kurang ini kali. Sudah. Sudah. Udah jelas, Mbak. Sudah ya. Terima kasih. Jadi untuk sharing hari ini, kita akan membahas tentang academic procrastination pada siswa SMP. Nah, kenapa siswa SMP nih? Jadi dari CV yang tadi sudah ditayangkan oleh Pak Made,
selama kurang lebih dari 5 tahun gitu ya, saya memang berkecimpung di dunia pendidikan sebagai pengajar di tingkat SMP. Jadi saya punya ketertarikan khusus dengan karakteristik siswa SMP, terutama tentang academic procrastination ini. Nah, kalau tadi judulnya academic procrastination pada siswa SMP untuk garis besarnya, tapi untuk tesisnya sendiri, judulnya adalah The Role of Basic Psychological Needs on Academic Procrastination with School Engagement as a Moderation in Junior High School Students. Nah, untuk tesisnya ini saya dibimbing oleh Bu Pamela dan Ibu Siska. Yang hari ini hadir di sini adalah Ibu Pamela. Lalu untuk laporan tesisnya memang versinya bahasa Inggris gitu ya teman-teman ya, karena memang menurut saya lebih mudah untuk saya tuh mentransfernya dalam bahasa Inggris. Namun publikasinya itu dibuat dalam beberapa artikel, salah satunya artikel dalam bahasa Indonesia, masih dengan judul yang sama tapi dengan versi bahasa Indonesia, yaitu peran basic psychological needs terhadap academic procrastination dengan school engagement sebagai moderator pada siswa SMP. Nah, ini dipublikasikannya pada jurnal Muara. Lalu, kenapa sih saya memilih penelitian ini gitu ya? Seperti yang tadi saya sampaikan, bekerja di dunia pendidikan selama lebih dari 5 tahun, dari sebelum zamannya COVID sampai post-COVID gitu ya, saya melihat bahwa dunia pendidikan modern itu bertransformasi. Nah, salah satu hal yang menjadi sorotan dalam pendidikan modern itu adalah peningkatan keterampilan yang adaptif, kritis, dan kolaboratif siswa yang saya lihat tuh sangat dibutuhkan untuk berkembang dan berevolusi gitu, digerakkan oleh teknologi. Nah, transformasi pendidikan ini tentu membawa tantangan tersendiri gitu ya kepada siswa-siswa kita atau anak-anak kita, terutama juga kepada pendidik atau pengajar juga orang tua dan sistem pendidikan itu sendiri. Jadi banyak yang harus berubah dan mengikuti perubahan dan menghadapi tantangan tersebut. Dan selain itu, pendidikan di era digital itu juga harus mampu menanggapi tantangan dan perubahan yang dihadapi siswa. Salah satunya adalah academic procrastination atau kebiasaan menunda dalam kebiasaan akademik yang sepertinya biasa gitu ya untuk dilakukan. Tapi ternyata ada dampaknya nih kalau hal itu sudah terbiasa dan jadi kebiasaan untuk dilakukan. Seperti yang pernah dibahas juga di Sustainable Development Goals atau SDGs ya, di tujuan keempatnya itu fokusnya di pendidikan. Itu menekankan bahwa penting pendidikan yang berkualitas dan inklusif dan berkelanjutan untuk anak-anak kita. Nah, kalau mereka nggak punya kebiasaan belajar yang baik, yang konsisten, dengan tidak menunda-nunda kebiasaan belajarnya, tentu tidak terbangun kebiasaan belajar yang menyenangkan, yang terus-menerus sepanjang hayat. Selain itu, yang tadi saya sampaikan ya, rapid educational transformation due to technology and shifting paradigm. Jadi adanya perubahan paradigma dalam pembelajar itu tersendiri karena adanya kemudahan-kemudahan teknologi yang harusnya membuat siswa itu menjadi alat bantu gitu ya, menjadi alat bantu untuk semakin berkembang, tapi dengan adanya teknologi era digital yang semakin memudahkan mereka, malah terjadi sebaliknya, jadinya mengentengkan tugas-tugas gitu ya. Jadinya muncullah kebiasaan-kebiasaan untuk tadi menunda pekerjaan atau tugas tersebut. Lalu yang kedua, perlunya juga untuk membuat pembentukan karakter yang bertanggung jawab dan punya manajemen waktu yang baik. Tanggung jawab ini bisa kita hubungkan dengan motivasi intrinsik. Jadi mereka punya dorongan tersendiri dari dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu, dan adanya pengaturan diri dalam bentuk manajemen waktu yang baik dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, kalau hal ini tidak mereka tanamkan gitu ya, tidak ditumbuhkan, jadinya ya muncullah academic procrastination tersebut. Dan academic procrastination yang terus-menerus itu selain bisa menyebabkan adanya penurunan akademik, juga bisa menimbulkan
adanya stres ya, dan itu bisa mengganggu mental health dari anak-anak atau siswa-siswa kita. Sehingga inilah yang menjadi urgensi yang saya lihat, kenapa sih penting untuk kita melihat academic procrastination itu seperti apa. Nah, kalau tadi saya tayangkan gitu ya di slide pertama, ada 3 variabel ya teman-teman yang mau saya sharingkan, yaitu ada academic procrastination, basic psychological needs, dan school engagement. Nah, untuk kerangka teorinya dari basic psychological needs, saya mengambil dari Deci dan Ryan tahun 2000. Nah, sebenarnya basic psychological needs ini payungnya itu dari self-determination theory atau SDT gitu ya. Teori motivasi yang mengemukakan bahwa manusia itu memiliki 3 kebutuhan dasar atau basic psychological needs yang harus dipenuhi untuk mencapai motivasi yang optimal dan kesejahteraan psikologis. Nah, ketiga kebutuhan itu adalah, yang pertama itu ada autonomy, yang kedua competence, dan yang ketiga itu relatedness. Nah, kalau ketiga hal ini terpenuhi, maka akan muncul nih motivasi yang optimal dari dalam diri individu tersebut. Otonomi ini merujuk pada perasaan memiliki kontrol dan kebebasan dalam memilih tindakan atau keputusan yang akan diambil. Nah, individu yang punya otonom atau otonomi yang tinggi, dia tuh berasa bahwa bisa mengendalikan hidup mereka dan bertindak berdasarkan pilihan pribadi, bukan karena tekanan dari luar. Contohnya, siswa itu diberikan kebebasan untuk memilih topik dalam tugas yang diberikan oleh guru gitu ya, atau memilih cara mengerjakan soalnya seperti apa. Jadi mereka bisa lebih merasa terlibat dalam tugas tersebut dan mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda tugas. Lalu yang keduanya itu adalah kompetens atau kompetensi. Ini adalah merujuk pada perasaan efektif dan mampu melaksanakan suatu tugas dan tantangan. Jadi individu yang merasa bahwa dirinya kompeten, ini cenderung memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapi. Contohnya itu, siswa yang merasa bahwa ia dapat menyelesaikan tugas dengan baik, sesuai dengan harapan guru, akan lebih percaya diri dan cenderung menghindari penundaan dan menyelesaikan tugas. Misalnya, dalam menyiapkan presentasi project gitu, karena dia punya public speaking yang baik, sudah menyiapkan bahannya dengan baik, desk presentation-nya juga dengan baik, dia merasa bahwa dia mampu untuk mendeliver apa yang sudah dia siapkan hingga muncul kepercayaan diri tersebut. Lalu yang ketiga adalah relatedness atau keterhubungan. Ini mengacu pada perasaan terhubung dan dihargai oleh orang lain, terutama dalam lingkungan sosial. Jadi ketika kebutuhan akan relatedness atau keterhubungan ini dipenuhi, individu itu akan merasa diterima, didukung dalam komunitas sosialnya. Nah, ini penting banget. Seorang siswa atau anak atau individu yang merasa diterima oleh teman-temannya nih di kelas, didukung gitu ya, oleh guru, oleh teman-teman, dia akan lebih bersemangat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya ketika dia nggak paham oleh sesuatu, dia berani angkat tangan, dia berani bertanya, atau dia berani berargumen, seperti itu. Nah, kalau untuk academic procrastination, sebenarnya banyak banget definisinya gitu ya kalau kita melihat dari teori-teori terdahulu, tapi saya mengambil 2 dari Ferrari dan dari Solomon. Nah, prokrastinasi ini prokrastinasi adalah kebiasaan menunda, tapi saya di sini fokus dengan academic procrastination, yaitu perilaku menunda-nunda dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik yang seharusnya diselesaikan. Nah, perilaku ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor internal, yaitu dari motivasi dia sendiri, atau dari faktor eksternal, mungkin dari lingkungannya, gitu ya. Nah, tapi perilaku menunda ini juga dilihat gitu ya dari bagaimana dia menunda dengan alasan yang tidak masuk akal, tidak relate gitu. Misalnya bukan karena dia malas, tapi dia asik dengan mengerjakan hal lain yang lebih menyenangkan, atau dia tidak punya pengaturan waktu yang lebih baik, seperti itu. Nah, menurut penelitian sebelumnya ini,
prokrastinasi akademik itu tidak hanya berdampak pada kinerja akademik dari siswa atau anak itu tersendiri, tapi juga dapat mengganggu kesehatan mental karena seringkali menambah stres dan kecemasan yang kemudian memperburuk kualitas hidup siswa serta memicu turunnya rasa percaya diri mereka. Jadi penting juga untuk kita melihat tentang academic procrastination. Nah, yang ketiga yaitu variabel school engagement. School engagement ini atau keterlibatan sekolah gitu ya, saya mengambilnya sebagai moderator, adalah konsep yang merujuk pada sejauh mana siswa terlibat dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Jadi walaupun di sekolah, tapi siswa itu dilihat keterlibatannya dalam akademik dan non-akademik di sekolah, baik dalam hal perilaku, di sini ada 3 dimensinya, behavioral atau perilaku, emosional atau emosi, dan kognitif. Nah, keterlibatan sekolah itu tidak hanya melibatkan partisipasi aktif dalam pelajaran atau kegiatan, tetapi juga mencakup keterhubungan siswa dengan sekolah, teman-temannya, serta perasaan mereka terhadap aktivitas yang mereka lakukan. Nah, kalau kita lihat dari yang pertama, behavioral engagement, atau keterlibatan perilaku dalam school engagement itu berkaitan dengan tindakan konkret atau tindakan nyata siswa di sekolah. Misalnya seperti kehadiran siswa, partisipasi aktif di kelas, lalu penyelesaian tugas akademik yang tepat waktu. Contohnya, siswa rutin rajin di sekolah, jarang absen gitu ya. Dia menyelesaikan PR-nya tepat waktu dan juga terlibat aktif dalam diskusi. Atau ketika ada kegiatan-kegiatan event gitu ya, class meeting, mereka juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Lalu, untuk yang emotional engagement, ini merujuk pada perasaan siswa terhadap sekolah, teman-teman, dan guru mereka. Jadi, siswa itu memiliki keterlibatan emosional yang tinggi sehingga terhubung secara sosial dan memiliki perasaan positif terhadap kegiatan sekolah. Jadi, kalau ada kegiatan yang tadi saya bilang gitu ya, kelas meeting, nggak jadi neraka buat mereka, tapi jadi media mereka untuk melakukan hal lain di luar kegiatan yang akademik gitu, karena mereka bisa berkomunikasi, bisa berkegiatan dengan teman-teman di luar kelasnya, misalnya seperti itu. Lalu untuk yang ketiga adalah cognitive engagement. Nah, dimensi ini berfokus pada usaha siswa atau upaya siswa untuk memahami materi pelajaran dengan mendalam menggunakan strategi pembelajaran yang efektif. Nah, siswa yang terlibat secara kognitif nggak hanya hadir di kelas secara fisik seperti behavioral tadi, tapi juga secara aktif gitu ya, secara mental dalam proses pembelajaran. Contohnya ini, siswa yang tidak hanya sekedar mendengarkan pelajaran, tetapi juga berpikir kritis gitu, memberikan argumen, bertanya, dan menggunakan strategi belajar seperti misalnya ketika guru menjelaskan, dia mencatat gitu ya, membuat rangkuman, atau ketika di rumah mempersiapkan dengan membaca lebih lanjut materi yang sudah diberikan atau overview dari materi yang akan diberikan berikutnya. Nah, ini adalah key artikel yang saya pakai gitu ya teman-teman sebagai dasar dalam penelitian saya. Sebenarnya dalam penelitian-penelitian terdahulu itu banyak gitu yang membahas tentang prokrastinasi akademik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tapi dari banyaknya penelitian tersebut itu saya belum menemukan adanya yang mengkaji basic psychological needs, academic procrastination, dan school engagement dalam untuk melihat nih siswa SMP, dinamikanya dalam siswa SMP itu seperti apa. Dan itu yang menjadi research gap saya. Jadi saya berharap dengan saya melakukan penelitian ini saya bisa bisa fill in kekosongan tersebut gitu ya, tentang moderasi, gimana peran school engagement memoderasi hubungan basic psychological needs dan academic procrastination. Nah, ini adalah hipotesis saya. Yang pertama itu adalah kalau melihat ininya ya, apa nih, arrow
panahnya itu yang pertama dari basic psychological needs ke academic procrastination. Jadi saya mau melihat bahwa BPN itu berperan dalam mengurangi prokrastinasi akademik pada siswa. Hipotesis pertama saya. Jadi ketika BPN siswa terpenuhi, mereka akan merasa lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas dan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Lalu untuk yang hipotesis keduanya, itu adalah panah dari school engagement terhadap hubungan BPN terhadap AP. Jadi keterlibatan sekolah atau SE ini memoderasi hubungan antara BPN dan prokrastinasi akademik. Jadi semoga ini menjadi gambaran juga untuk teman-teman yang sedang atau mau mengambil penelitian tentang moderasi gitu ya, atau variabel-variabel terkait. Nah, untuk metodologinya, partisipannya ini sebanyak 703 siswa yang saya ambil dari 2 sekolah swasta di Jakarta. Jadi tadi Pak Made nyebutinnya ada di Surabaya, penelitian sebelumnya ya ada di Surabaya, ada di Sekolah Muhammadiyah. Nah, kalau saya dan Bu Pamela dan Bu Siska mengambil datanya di Jakarta, yaitu di 2 sekolah private gitu ya. Lalu untuk anak SMP rentang usianya 12 sampai 15 tahun dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, cara pengambilannya juga saya menggunakan heterogeneous purposive sampling. Nah, untuk instrumen yang saya pakai itu ada untuk academic procrastination saya pakai dari Aitken 1982, yaitu Aitken Procrastination Inventory. Itu jumlahnya ada 19 item. Ada 19 item, contohnya itu seperti saya menunda memulai sesuatu hingga menit terakhir. Saya menunda memulai sesuatu hingga tidak selesai sebelum tenggat waktu atau deadline ya. Saya melebih-lebihkan jumlah pekerjaan yang saya lakukan dalam waktu tertentu. Nah, siswa menjawabnya dalam responden atau partisipan menjawabnya dalam skala Likert 1 sampai 5. Lalu untuk basic psychological needs diadaptasi dari alat ukur basic needs satisfaction in general yang berjudul Feeling I Have oleh Deci and Ryan tahun 2000 dengan reliabilitasnya sebesar 0,83 Cronbach alpha dengan jumlahnya 21 butir ya untuk instrumen ini. Contohnya itu seperti saya merasa bebas untuk memutuskan sendiri bagaimana menjalani hidup saya. Lalu yang kedua, orang yang saya kenal mengatakan bahwa saya pandai dalam hal yang saya lakukan. Dan yang ketiga, saya menyukai orang-orang yang berinteraksi dengan saya. Nah, di sini partisipan diminta untuk menjawab yang paling sesuai dengan kehidupannya dengan 7 skala Likert yang disediakan. Itu dari 1 sampai 7, dari sama sekali tidak benar sampai sangat benar. Lalu, untuk school engagement, kami memakai School Engagement Measure dari Fredericks et al. Tahun 2005. Itu dengan reliabilitasnya sebesar 0,79 dengan jumlahnya 19 items. Jadi dia terbagi menjadi jadi 3 dimensi gitu ya. Ada 5 butir soal untuk behavioral engagement dimensi, lalu ada 6 butir untuk emotional engagement, dan ada sisanya adalah untuk yang cognitive behavior. Contohnya itu, contoh pernyataannya adalah saya memperhatikan di kelas, saya merasa senang di sekolah, dan saya membaca buku tambahan untuk mempelajari lebih lanjut hal-hal yang kami lakukan di sekolah. Di sini partisipan diminta untuk memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan dirinya dengan 5 kemungkinan skala Likert dari angka 1 sampai 5, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Jadi beda-beda gitu, ada yang 1 sampai 5 skala Likertnya, 1 sampai 7 dan 1 sampai 5. Dan ini dari bahasa Inggris diadaptasi ke bahasa Indonesia. Jadi saya pakai 2 versi kuesioner teman-teman. Ada yang versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris karena private school atau sekolah yang saya ambil itu ada bilingual class, jadi saya perlu pakai bahasa Inggris juga di situ.
Nah, ini untuk lebih lengkapnya prosedur yang saya lakukan gitu ya, atau langkah-langkahnya dari penelitian saya. Dari literature review, terus ada expert ubah ke bahasa Indonesia, misalnya ada yang pengen diubah, lalu diberikan ke 3 dosen untuk dilihat apakah sudah sesuai atau belum. Lalu ketika sudah di expert judgment, masuk ke proses kaji etik untuk dapat etik approval. Setelah itu baru ini yang paling susah ya kalau di sekolah adalah informed consent. Harus dapat izin dari orang tuanya untuk anak-anaknya itu boleh jadi partisipan atau responden. Jadi kalau misalnya orang tuanya nggak setuju, nggak balikin informed consent ke kita, jadi nggak boleh diambil datanya dari anak tersebut. Nah, saya juga pakai paper-based survey distribution, jadi nggak pakai handphone, nggak pakai Google Form, semuanya pakai paper-based, terus baru ditabulasi data ke Excel, baru habis itu dimasukin ke sistem. Nah, data analisis yang digunakan itu saya pakai 2, ada JASP dan SPSS. Setelah sudah diolah datanya, dianalisis, lalu dibuat laporan, dan melakukan publikasi. Seperti itu. Kelihatannya ruwet, tapi dijalanin aja. Selesai kok nanti ya. Nah, ini untuk setelah datanya tadi ya, udah minta informed consent dari orang tua, anak-anak sudah isi, dan responden sudah isi, data sudah dikumpulkan, sudah ditabulasi. Yang pertama saya lakukan itu adalah melakukan confirmatory factor analysis. Jadi melakukan tes CFA dulu gitu di JASP untuk mengevaluasi model pengukuran dan memverifikasi nih validitas struktural instrumen yang kita gunakan dari ketiga instrumen tersebut. Nah, hasil CFA-nya beda-beda gitu ya. Saya rasa bisa dibaca juga di sini. Untuk academic procrastination itu pakai one factor model karena dimensinya unidimensi. Sebelum item dites itu ada 19 item, setelahnya juga tetap 19, dan reliability-nya cukup baik, 0,81. Dan saya hanya melakukan tes CFA selama 1 putaran untuk academic procrastination. Lalu di basic psychological needs itu ada 3 dimensi, jadi kita pakai 3 factor model. Sebelum dites jumlah itemnya 21, tapi setelah dites selama 3 kali, ada 3 item yang harus dibuang gitu ya. Jadilah sisanya 18 items yang bisa digunakan. Jadi yang tadi sudah ditabulasi data itu harus dibuang tuh 3 item yang nggak digunakan. Hasil reliability-nya 0,79. Kenapa dibuang? Untuk round yang pertama atau putaran yang pertama itu dibuang karena ada 2 faktor, ada 2 item yang tidak yang tidak menghasilkan kecocokan yang memuaskan, karena kontradiktif atau bertolak belakang dengan butir lainnya pada dimensi yang sama. Jadi itu ada 2 di nomor 3 dan nomor 19 di dimensi competence, itu udah saya coba pindahin ke dimensi lain pun nggak bisa, jadi harus dibuang. Error gitu ya, jadi CFA-nya tidak terbaca. Setelah itu dihilangkan, dimasukkan ke putaran kedua, ternyata tetap ada 1 yang tidak bisa dimasukkan karena tidak valid gitu ya, tidak signifikan atau tidak valid nilainya. Itu adalah dari dimensi otonomi nomor 11, jadi itu juga tidak digunakan. Lalu ketika dilakukanlah putaran ketiga, didapatkan reliability-nya 79, semuanya valid, semuanya bisa saling mendukung dalam satu dimensi tersebut. Jadi yang digunakan 18 items. Lalu yang ketiga adalah school engagement. School engagement karena ada 3 dimensi, kita pakai 3 factor model dengan 1 kali putaran, tes CFA, semua itemnya bisa digunakan, dan reliability-nya juga baik, 0,79. Nah, sebelum melakukan moderasi tes gitu ya, kita tes juga beberapa tes asumsi untuk melihat apakah ini distribusinya normal, apakah ada multikolinerasi, dan lain sebagainya. Dan dari tes asumsi yang sudah digunakan, uji asumsinya itu ditemukan bahwa
penelitian ini memiliki distribusi normal, tidak ada multikolinearitas antara variabel independen, dan tidak ada heterokedasisitas antara variabel-variabel penelitian. Jadi aman. Kalau tidak normal, tetap bisa diolah datanya, tapi dengan metode yang berbeda. Nah, ini untuk hasil demografis karakteristik dari responden. Jadi ada dari jenis kelamin, untuk perempuan dan laki-laki jumlahnya nggak jauh berbeda gitu ya. Dari laki-laki ada 51,2% atau 360 responden. Dari perempuan ada 48,8% atau sekitar 343 responden. Untuk usia, rentang usianya dari 12 sampai 15 tahun, di sini cukup beragam. Dari ada usia 12 tahun itu ada 16,1%, usia 13 tahun 36,6%, usia 14 tahun 35,4%, dan usia 15 tahun 11,9%. Untuk pembagian kelasnya, di sini juga cukup merata gitu ya, nggak jauh berbeda. Dari kelas 7 atau kelas 1 SMP itu ada 31,7%, kelas 8 atau kelas 2 SMP itu ada 34,7%, dan kelas 9 33,6%. Nah, ini untuk deskriptif statistiknya. Kalau tadi Pak Made di awal memaparkan di sekolah baca-baca gitu ya, di internet ya Pak, ditemukan bahwa AP-nya itu kebanyakan tinggi gitu hasilnya, academic procrastination-nya tinggi. Nah, dari hasil yang kami sudah olah gitu ya, 92,6% dari responden itu academic procrastination-nya rendah malah. Jadi kebalikannya nih dari hasil penelitiannya Pak, dari hasil baca-bacanya Pak Made. Dan 7,4% itu sedang atau moderate. Sedangkan untuk basic psychological needs, untuk paling banyak itu di sedang atau di moderate sebanyak 69%. Di paling rendah hanya 2%, dan untuk yang tinggi itu sekitar 29%. Nah, untuk school engagement tersendiri itu 63,4% tingkatnya rendah untuk responden yang kami teliti, dan 36,6% itu sedang tingkat school engagement-nya. Jadi sangat beragam gitu ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita melihat dari hasil korelasinya dari academic procrastination, basic psychological needs, dan school engagement. Di sini BPN itu berkorelasi negatif dengan prokrastinasi akademik dengan jumlah ini ya, R-nya minus 3,27. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemenuhan basic psychological needs, maka semakin rendah tingkat prokrastinasi akademik pada siswa. Jadi dengan kata lain, siswa yang merasa lebih terhubung, lebih otonomi, lebih kompeten dalam konteks pendidikan cenderung lebih sedikit menunda tugas akademik. Namun korelasi ini lemah ya karena 3,27 tadi. Tapi tetap menunjukkan hubungan yang signifikan. Ya. Lalu untuk yang kedua ini, korelasi negatif antara school engagement dengan academic procrastination. Di sini ada minus 573 ya. Jadi menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan siswa di sekolah, maka semakin rendah tingkat prokrastinasi akademiknya. Dengan kata lain, semakin aktif siswa terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah, cenderung menunda tugas akademiknya lebih sedikit. Nah, korelasi ini lebih kuat nih dibandingkan korelasi yang pertama tadi ya, antara BPN dengan AP, karena angkanya lebih tinggi gitu. Menunjukkan bahwa keterlibatan sekolah lebih berpengaruh dalam mengurangi prokrastinasi akademik dibandingkan dengan BPN tadi. Lalu, yang ketiga, BPN dan school engagement itu berkorelasi positif. Menunjukkan bahwa semakin tinggi pemenuhan kebutuhan psikologi dasar siswa seperti otonom, kompeten dan keterhubungan, semakin tinggi tingkat keterlibatan mereka di sekolah. Seperti itu. Nah, ini untuk hasil moderasi tesnya. Jadi kalau dilihat di sini, BPN sendiri, ini kita menggunakan SPSS, proses makro model 1 yang dikembangkan oleh Hayes untuk menguji efek moderasi.
Nah, dalam model ini peneliti BPN itu sebagai variabel prediktor, SE sebagai moderator, dan AP sebagai hasil. Nah, di sini kita melihat hasil uji parsialnya. Jadi kalau kita lihat uji parsialnya dari beta 3, di sini dari interaksi BPN dengan SE terhadap AP, ini sebesar 0,004, dan ini kurang dari 0,005. Jadi dinyatakan bahwa SE ini dianggap sebagai moderator yang signifikan terhadap BPN dan AP. Lalu kalau kita lihat uji parsialnya dari beta 1, ini dari SE ke AP bermakna 0,154 gitu ya, tidak berpengaruh secara signifikan karena lebih dari 0,05. Begitu juga uji parsial dari BPN ke AP itu lebih dari 0,05, jadi tidak signifikan. Jadi ketika diuji secara tersendiri dari BPN ke AP atau SE ke AP itu tidak signifikan, tapi ketika BPN dan SE berinteraksi secara bersama-sama itu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap AP. Nah, dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan sekolah dapat berfungsi sebagai moderator yang mengurangi dampak negatif dari ketidakpuasan terhadap BPN pada siswa. Artinya, meskipun BPN tidak sepenuhnya terpenuhi, siswa yang terlibat secara aktif di sekolah, baik secara emosional maupun kognitif, cenderung lebih sedikit menunda tugas dan memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, ini untuk tabelnya ya, tabel koefisien dari model mediasi yang dimoderasi. Kalau kita ngelihat di sini juga ada R kuadratnya itu adalah 0,341 yang bermakna bahwa variabel BPN, variabel SE, dan variabel interaksi antara BPN dan SE itu mampu menjelaskan variabel AP sebesar 34,1%. Sedangkan sisanya itu mungkin dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Seperti itu. Nah, ini juga kalau dilihat lagi, saya tidak sertakan di sini untuk rentang nilai LCI dan ULCI-nya itu tidak terlalu jauh dan tidak melewati angka 0. Jadi bisa dinyatakan bahwa tingkat keyakinan atau confidence level memberikan efek moderator yang signifikan dari interaksi BPN dan SE terhadap AP. Nah, ini kalau kita melihat dari grafik efeknya ya, conditional efeknya. Jadi kalau kita melihat dari SE-nya yang di sini ada SE, ada 3 warna, ada biru, ada hijau, sama ada kuning gitu ya. Kalau yang biru ini menunjukkan tingkat SE yang lemah, tingkat SE yang rendah. Untuk hijau ini tingkat SE yang sedang atau moderate, dan yang kuning ini untuk tingkat SE yang tinggi. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika SE-nya itu rendah, di sini ya 50, BPN-nya dan AP-nya ini juga ada perubahan tapi tidak begitu signifikan. Tapi begitu SE-nya tinggi di 70, begitu BPN-nya tinggi, AP-nya itu menurun. Jadi makin tinggi SE-nya, tingkat SE-nya berpengaruh terhadap interaksi BPN dan AP di tingkat tinggi. Jadi ini membuktikan bahwa SE sebagai moderator yang baik terhadap BPN dan AP. Seperti itu. Nah, selain itu, untuk memperkaya hasil penelitian, kami juga melakukan analisis data tambahan dengan melihat perbedaan gender, perbedaan seks gitu ya, dari male dan female. Tadi dengan jumlah yang male ada 360, dan yang female itu ada 343. Nah, kalau di sini sudah ditampilkan ada model A, B, dan C. Model A ini yang gabungan, semuanya model B ini yang laki-laki dan model C yang perempuan saja. Nah, dari hasil ini ditemukan bahwa model B, pada model B nih, pada pria, hasil analisis menunjukkan bahwa BPN itu berpengaruh positif terhadap prokrastinasi akademik dengan beta interaksi BPN dan SE-nya itu kurang dari 0,05.
yaitu nih 0,007. Lalu pada yang perempuan itu tidak berinteraksi, tidak berpengaruh secara signifikan karena rentang LCI dan WLCI-nya itu melebihi angka 0. Jadi ketika kita compare antara laki-laki dan perempuan, itu ternyata yang laki-laki nih lebih efek moderator ASE-nya lebih dapat terlihat daripada pada perempuan. Kalau kita melihat lebih jelas lagi di bentuk conditional effect-nya ya, ketika SE-nya tinggi, seperti yang tadi saya bilang, biru itu untuk yang SE-nya rendah, hijau untuk yang SE-nya moderate, dan kuning untuk yang SE-nya tinggi. Untuk yang model B, itu laki-laki ketika SE-nya tinggi, BPN-nya dan AP-nya itu terlihat banget bedanya ya. BPN-nya semakin tinggi, AP-nya semakin turun gitu. Sedangkan pada perempuan sama aja, tidak ada banyak perubahan. Jadi tidak signifikan. Nah, untuk diskusinya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPN tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan AP, yang mengarah pada penolakan hipotesis pertama atau H1. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi dari jurnal-jurnal atau key artikel yang saya pakai gitu ya, ternyata ada perbedaan dari penelitian sebelumnya itu menemukan bahwa kesulitan dalam menyelesaikan tugas sekolah dapat menurunkan kepuasan hidup siswa dalam memicu AP. Dan hasil penelitian dari Karatas yang mengidentifikasi motivasi yang terkait erat dengan BPN sebagai prediktor langsung dari AP. Namun sebaliknya, hasil penelitian yang kami lakukan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dari Natareswar dan Heng tahun 2023 yang juga menunjukkan bahwa motivasi belajar tidak secara signifikan berhubungan dengan AP. Jadi perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor mediasi lain mungkin berperan sebagai perspektif yang didukung oleh self-determination theory atau SDT yang menyatakan bahwa BPN membutuhkan motivasi intrinsik atau perilaku otonom. Selain itu, untuk hipotesis kedua yang mengusulkan bahwa school engagement memoderasi hubungan antara BPN dan AP itu diterima. Interaksi BPN dan SE menjelaskan 34,1% dari varians dalam AP, yang menunjukkan bahwa pengaruh BPN terhadap AP bergantung pada tingkat SE. Nah, temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Raufelder yang menemukan bahwa dukungan guru terhadap BPN siswa memfasilitasi pengaturan diri secara otonom, kinerja akademik, dan keterlibatan sekolah, serta sejalan dengan penelitian atau key artikel sebelumnya yang menekankan pentingnya rasa memiliki sekolah dalam meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan. Jadi untuk H2-nya diterima, H1-nya ditolak ya teman-teman. Nah, untuk implikasinya, hasil analisis menunjukkan bahwa pemenuhan BPN yang baik dan school engagement yang tinggi dapat mengurangi prokrastinasi akademik dari siswa. Dengan temuan ini terdapat beberapa implikasi yang perlu dipertimbangkan dari orang tua, dari pengajar, atau dari stakeholders lain gitu ya. Yang pertama, dukungan dari guru atau teman sebaya itu dapat meningkatkan keterlibatan sekolah. Ini adalah faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa di sekolah. Contohnya itu, guru perlu menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi positif antara siswa, teman-teman sekelas dengan memfasilitasi kerja kelompok, diskusi, dan kegiatan kolaboratif yang memupuk rasa kebersamaan dan dukungan sosial. Lalu bisa juga dilakukan adanya pengembangan program mentoring atau peer support atau tutor sebaya di sekolah yang dapat membantu siswa merasa lebih terhubung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran dan mengurangi prokrastinasi. Lalu yang kedua, program berbasis sekolah untuk memfasilitasi otonomi, kompetens, dan relatedness. Nah, ini bisa dilakukan dengan sekolah merancang nih program pembelajaran yang lebih otonom seperti proyek berbasis pilihan
atau tugas yang memungkinkan siswa memilih topik yang lebih menarik bagi mereka. Jadi mereka merasa lebih bertanggung jawab dalam melakukan tugas tersebut dan juga lebih terlibat dalam menyelesaikannya. Lalu, bisa juga sekolah mendukung pengembangan kompetensi siswa dengan memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka dan memberikan umpan balik yang membangun. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi ketakutan atau kecemasan terkait tugas-tugas sosial. Lalu bisa juga menciptakan program yang memperkuat hubungan sosial di sekolah seperti kegiatan kelompok, sesi konseling, dan acara sosial yang dapat membantu siswa meningkatkan rasa keterhubungan dan dukungan di kalangan siswa. Lalu yang ketiga, strategi terarah untuk mengurangi prokrastinasi. Contohnya itu sekolah dan guru merancang program manajemen waktu yang tidak hanya mengajarkan teknik pengelolaan waktu, tetapi juga memperhatikan faktor psikologis yang mempengaruhi prokrastinasi, seperti adanya perasaan tidak kompeten atau ketidakmampuan mengelola beban tugas. Dan bisa juga melakukan penerapan intervensi berbasis mindfulness atau latihan relaksasi di sekolah untuk membantu siswa mengelola stres dan kecemasan yang sering menyebabkan prokrastinasi. Nah, sebagai conclusion atau kesimpulan, temuan ini menggarisbawahi pentingnya lingkungan sekolah yang mendukung sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara pemenuhan basic psychological needs dan mengurangi academic procrastination. Lingkungan sekolah yang mendukung, yang memperkuat otonomi, relatedness, dan kompetens tidak hanya membantu mengurangi prokrastinasi, tapi juga meningkatkan motivasi dan kinerja akademik siswa. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan belajar yang positif kiranya dapat menjadi prioritas bagi para pendidik atau stakeholders dan orang tua dalam pengambilan kebijakan pendidikan dan mendukung kesuksesan akademik siswa. Nah, ucapan terima kasih secara khusus kepada LPMM dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara dan untuk Ristek BRIN Republik Indonesia karena penelitian ini didukung secara finansial oleh Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset Inovasi Nasional Republik Indonesia melalui hibah penelitian kelas dunia pada tahun 2020. Nah, ini untuk research output-nya dari Hibah Dikti PTM 2024, lalu publikasi di Jurnal Muara, publikasi di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, dan PKM yang sudah dilakukan di salah satu sekolah di Jakarta. Ini untuk daftar pustaka yang digunakan dalam presentasi hari ini. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Pamela ada yang mau ditambahkan, Bu? Silakan. Mungkin sudah masanya untuk bertanya aja nantinya. Ya, saya nggak menambahkan, tapi saya menerima pertanyaan ya untuk ditambahkan. Terima kasih untuk Margareta yang luar biasa yang pagi hari ini sudah memaparkan hasil penelitian tesis dia ya, yang kami sangat banggakan sebagai pembimbingnya. Jadi beberapa waktu yang lalu dia berhasil dengan penelitian ini diterima sebagai salah satu orang yang menerima bantuan ke ini ya, penelitian tesis magister. Jadi untuk Anda-Anda yang lagi menuju ke ini penelitian itu juga ada kesempatannya. Jadi saya dengan Bu Siska yang membimbing Margareta dan berhasil dari puluhan ribu se-Indonesia PTM, kemudian dia menjadi salah satu yang diterima. Ya, waktu itu di zaman dia itu hanya dari psikologi cuma 6
ya, ada semua dosen di psikologi mengajukan, cuman 6 yang diterima waktu itu. Ya, jadi luar biasa. Oke, dan kami juga berterima kasih kepada Pak Made, nih Sister Hartina, dan juga mungkin Sani ya, yang ada di sini, yang setia di FDI ya, dan telah memberikan kami kesempatan untuk membagi juga pada malam hari ini sehubungan dengan akademik prokrastinasi. Oke, silakan untuk bertanya tentang akademik prokrastinasi, basic psychological needs, ataupun school engagement. Dan mungkin nanti juga bisa Anda tanyakan hal-hal yang dihadapi oleh Margareta selama dia meneliti ya, mungkin apa suka dukanya ya, sehingga Anda yang sedang meneliti juga pas lagi ada kesulitan-kesulitan, Anda dengar dari teman-teman yang dari FDI ini, itu akan membuat Anda ingat bahwa bukan Anda aja yang mengalami kesulitan, tapi kalau tekun sampai di akhir pasti berhasil. Oke. Terima kasih Pak Made, Margareta. Silakan mungkin teman-teman dari sini ya, mahasiswa-mahasiswa di sini yang mungkin sebagian sudah banyak yang saya tidak kenal, kecuali Anda masuk di kelas saya atau saya bimbing. Oke, terima kasih Pak Made. Baik. Baik, Bu Pamela, teman-teman, mari kita kasih applause dulu kedua narasumber kita. Silakan teman-teman kasih applause dulu. Mbak Tania, Mbak Kurnianingrum, Mbak Aurora, makasih. Mbak Elizabeth, Mbak Wiliani, Caroline, terima kasih semua teman-teman sudah memberikan applause kepada kedua narasumber kita. Ternyata kalau dengar ceritanya Mbak Margareta tadi, diawali dengan keprihatinan ada transformasi di dunia pendidikan ya, topik ini diambil ya. Karena berkeinginan, karena pada saat itu terjadi perubahan media pendidikan, jadi banyak menggunakan hal-hal sifatnya digital, sehingga dikhawatirkan anak-anak itu sering menunda-nunda pekerjaan. Padahal yang diharapkan adalah karakter yang tanggung jawab, karakter yang penuh dengan motivasi untuk mencapai prestasi tadi gitu ya. Sehingga muncullah tadi variabel yang kata kita lihat tadi itu variabel academic procrastination gitu ya. Ternyata variabel itu tadi lihat model penelitiannya ya ini diprediksi oleh basic psychological need yang ada tadi tiga dimensi itu kan ya, competence, autonomy, dan juga ada relatedness gitu ya. Tapi hubungan perannya itu antara BPN dengan akademiknya itu diperkuat, dimoderasi oleh school engagement ya. Dan kalau kita tadi lihat paparan Mbak Margareta yang begitu lengkap dan kompleks gitu ya, ya saya hanya mencatat dua kesimpulan. Yang pertama adalah yang sifatnya deskriptif tadi itu, ternyata akademik procrastination-nya itu dalam tingkat low, 92,6% ya. Data deskriptifnya tadi ya, yang BPN-nya justru moderat, 69,6%, ya, dan low juga school engagement-nya 63,4%. Tetapi uji korelasinya, ternyata basic psychological need itu tidak berperan signifikan ya terhadap academic procrastination. Namun ya school engagement-nya yang mampu memoderasi, memperkuat peran antara basic psychological need dan terhadap academic procrastination. Ya kira-kira itulah kesimpulan yang bisa saya tangkap tadi, teman-teman. Silahkan siapkan pertanyaan baik yang teknis maupun non teknis tadi pesan dari Bu Pamela. Sambil menyiapkan pertanyaan, nih Bro Sani ini mau lewat dulu nih, karena sudah dipersiapkan videonya nih. Silakan Bro Sani.
Di tempat saya nggak bersuara ya. Enggak ya, Bu? Di saya ada, Bu. Ada, Bu. Oh, di tempat saya malah nggak bersuara. Wah, perusahaan ini luar biasa, berusaha close ya. Itu menarik tuh statementnya yang perusahaan yang terakhir yang melalui Skyner ya. Jadi kayaknya pesannya di situ kegagalan tidak selalu merupakan kesalahan gitu ya. Jadi barangkali itu yang terbaik yang bisa dilakukan pada saat itu gitu ya. Jadi kesalahan itu sebenarnya adalah karena kita berhenti untuk mencoba. Luar biasa di perusahaan ini dari kata-kata yang sangat inspiratif ya. Jadi pesannya ya mau tidak mau kita harus selalu mencoba gitu ya. Baik, teman-teman, silakan boleh raise hand ya. Karena siapa yang raise hand itu kita akan prioritaskan. Nanti diprioritaskan dijawab oleh narasumber ya. Kalau masih malu-malu gitu ya, atau barangkali audionya kurang bagus ya, boleh di chat room. Tuh Mbak Caroline sudah itu, silakan yang lainnya sambil saya ngobrol, saya minta 3 dulu deh kalau ada. Ya, tuh Mbak Tania, kalau yang malu-malu raise hand, boleh di chat room atau di link nanti yang diberikan oleh Sis Hartina. Ya, monggo silakan saja. Karena tidak bertanya, maka tidak akan keluar sertifikat. Wah, itu tegas tuh si Sartinah gitu ya. Ya, jadi wajib untuk bertanya selama FDI ini. Ini FDI yang sudah setengah dari semester yang kita jalani. Silakan satu lagi siapa? Kalau belum, Mbak Caroline, boleh dulu Mbak Caroline sambil nunggu teman satu lagi itu selain Mbak Tania. Silakan Mbak. Selamat malam dan selamat pagi, Pak Margareta. Terima kasih tadi pemaparan penelitiannya sangat menarik. Pertama-tama yang mau saya tanyakan, kebetulan saat ini saya sedang meneliti tentang academic engagement. Jadi yang mau saya tanyakan adalah sebenarnya school engagement dan academic engagement ini sama atau ada perbedaannya sedikit? Karena kalau yang saya tahu di artikel utama yang sedang saya baca, academic engagement itu meliputi behavioral dan
kognitif. Tapi kalau yang Kakak jelaskan tadi kan meliputi behavioral, kognitif, sama emosional. Jadi apakah sama atau ada perbedaannya gitu? Kemudian yang kedua terkait dengan prosedur penelitian dan pengumpulan datanya. Tadi kalau nggak salah pengumpulan datanya itu secara paper base ya Kak. Nah, itu saya masih belum kebayang kalau misalnya dari paper base ke data JASP itu prosedurnya kayak gimana gitu. From paper base to data in JASP. Segitu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Caroline. Pertanyaannya sangat menarik terkait dengan construct yang dikaji sama Mbak Margareta. Apakah construct school engagement dan academic engagement itu dua hal yang sama atau barangkali yang berbeda? Karena Mbak Caroline juga mau melakukan riset yang sama construct-nya gitu ya. Yang kedua adalah penggunaan pengumpulan data tadi menggunakan paper base gitu ya. Itu barangkali diceritakan itu. Rasanya susah ya Mbak Caroline ya. Dengan paper base itu nanti kita dengarkan kiat-kiat Mbak Margareta nanti gimana supaya yang susah itu menjadi tidak susah gitu ya. Oke, yang kedua Mbak Tania. Silakan Mbak Tania. Selamat malam Pak Made dan juga Margareta. Iya, menyambung juga pertanyaan dari Mbak Caroline tadi tentang paper base terus dipindahin ke JASP. Itu juga saya juga ingin tahu gimana tantangannya untuk mengambil data di siswa-siswa SMP dengan sebegitu banyaknya butir pertanyaan gitu. Apakah mereka benar-benar mengerti pertanyaan-pertanyaannya? Terus juga ada hal yang ingin aku tanyakan. Tadi di bagian akhir-akhir kan ada additional ini research. Jadi model efek dari moderasi school engagement ini lebih berefek ke siswa laki-laki dibandingkan dengan ke siswa perempuan. Itu kenapa ya? Apakah apakah ada faktor lain yang lebih berpengaruh pada siswa perempuan dibandingkan dengan siswa laki-laki ini? Terima kasih. Wah, Mbak Tania pertanyaannya sangat kritis ya. Terutama yang nomor 2. Yang pertama mungkin nyambung pertanyaan Mbak Caroline tadi tantangan ambil data ya untuk anak-anak SMP ya. Apakah mereka mengerti nggak apa yang dia baca? Kalau nggak ngerti ya mungkin susah juga nanti menjawabnya. Yang kedua, school engagement-nya tadi lebih berefek pada siswa laki-laki di dalam memoderasi hubungan antara BPN dan akademik apa namanya application ya. Lebih berefek daripada perempuan itu kenapa ya? Ini kritis pertanyaannya nih ya. Oke, silakan teman-teman. Ada satu lagi? Ada. Kalau nggak ada, boleh 2 dulu deh sambil saya lihat di chat room nanti, Mbak Margareta sama Bu Pamela. Baik, Pak Made. Silakan Margareta untuk dijawab. Ya, baik Bu Nanti saya... Pamela. Iya, baik Bu Pamela, Pak Made. Baik, saya coba jawab dari Mbak Caroline dulu ya. Caroline, takut salah baca. Ya, Mbak Caroline, untuk academic engagement dan school engagement itu sama atau beda? Kalau yang saya pahami, school engagement itu keterlibatan siswa di sekolah secara akademik dan non-akademik. Jadi walaupun mungkin dimensinya ada yang sama ya, tadi dari behavioral, ada dari kognitif, ada dari emosional, tapi mungkin fokusnya itu lebih beda. Kalau di academic engagement lebih di akademiknya aja, tapi kalau di school engagement dia lebih menyeluruh. Dia melihat dari akademik dan non-akademik. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Lalu untuk prosedur penelitian yang paper based, iya memang saya juga bingung kenapa saya milih yang susah ketika ada yang mudah gitu ya. Karena yang pertama di tempat saya ambil data itu anak-anak nggak boleh pegang handphone kalau sudah jam belajar mengajar. Jadi memang opsinya adalah paper. Nah, ketika paper base ini kendalanya memang cukup banyak gitu ya. Banyak juga data yang nggak bisa saya. Kalau misalnya dia isinya nggak lengkap,
ada satu aja yang ke skip, itu nggak bisa saya pakai. Jadi memang harus lebih jeli di situ. Nah, untuk sekalian saya jawab pertanyaan yang Mbak Tania ya, terkait dengan prosedur penelitian yang paper base ini, di sekolah secara khususnya, jadi sebelum ambil data, itu harus nyebar inform consent dulu kepada orang tua. Nah, untuk saat itu saya dibantu oleh wali kelas. Jadi sekitar ada 25 kelas. Jadi saya minta bantuan dari 25 wali kelas, saya udah bendel satu-satu gitu ya, kelas 7A, 7B, 7C. Saya minta ke wali kelas sebar ke anak-anak, lalu dalam kurun waktu 1 minggu dikembalikan ke saya. Jadi di inform consent itu ada perkenalan diri dan lain sebagainya, lalu di bagian akhirnya itu ada lembar persetujuan. Jadi orang tua itu mengizinkan atau tidak. Mereka checklist, dibuletin setuju atau tidak, terus mereka tanda tangan, kembalikan ke wali kelas, dan wali kelas kasih ke saya saat itu. Setelah itu dikumpulkan, lalu kebetulan BK, jadi ada masuk ke kelas saya itu teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar 2 jam pelajaran kayak untuk encourage anak-anak. Saya kasih tahu nih saya lagi ngapain gitu ya. Saya kasih tahu juga cara ngisinya gimana, karena beda-beda. Tadi ada yang 5, ada yang 7, ada yang beda-beda, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, dan saya kasih mereka kebebasan. Kalau misalnya kamu lebih ngerti bahasa Inggris, saya sediain yang bahasa Inggris. Kalau kamu lebih ngerti yang bahasa Indonesia, kamu bisa pilih yang bahasa Indonesia. Karena sekolah yang saya ambil datanya itu memang sekolah bilingual gitu, jadi saya harus kasih opsi seperti itu. Lagi-lagi ya, kenapa ada yang gampang saya ngambil yang susah gitu. Tapi semua ada jalan teman-teman, ada solusinya gitu ya. Jadi ketika sudah isi anak-anak, saya pastiin bahwa yang mereka isi tuh udah penuhnya isi. Jadi pas mereka kumpul ke saya cek dulu untuk mengurangi jumlah kertas yang akan saya buang gitu ya. Saya cek dulu, saya cek cepet. Kalau misalnya ada yang belum diisi, saya balikin lagi ke dia gitu. Jadi nggak banyak kertas yang terbuang dari banyak yang ke skip sama mereka. Lalu setelah kertas-kertas itu dikumpulkan, saya bendel per kelas. Memang saya nggak masukkan namanya. Jadi di situ ada jenis kelamin, ada kelas, dan ada usia. Nah, saya masukin itu ke dalam Excel yang saya sebut sebagai tabulasi data. Jadi 700 tadi 700 kertas itu satu respon itu kurang lebih 8 lembar atau lembar gitu ya. Nah, itu dimasukin satu-satu ke Excel ya kan, di input satu-satu, di input satu-satu. Lalu nanti gampang kalau udah bikin ke Excel tinggal kita sesuaikan aja. Kayak teman-teman ngambil dari kan, kalau dari Google Form tinggal diekspor, terus nanti kalau ada yang negatif tinggal di reverse. Nah sama, jadi ketika udah tabulasi data, lalu di reverse itu di yang pertanyaan negatif berarti kan dibalik, itu bisa pakai rumus gitu ya. Lalu habis itu baru nanti dimasukin ke JSP atau ke SPSS. Itu udah gampang. Kalau udah, yang penting tabulasi datanya benar, nge-reverse-nya benar, tinggal masuk ke sistem yang kita seperti itu. Lalu tantangan ambil data di siswa SMP. Banyak pertanyaannya kan. Kepo mereka itu. Jadi saya udah diwanti-wanti sama Bu Pamela sama Bu Sis, jangan bilang, maksudnya di inform consent juga ya, atau di instrumen yang kita sebar, itu nggak usah dijelasin detail, kamu tuh ngambil tentang apa, mau neliti tentang apa. Jadi mereka tidak memanipulasi keadaan mereka dalam menjawab gitu ya. Jadi ya udah, tapi keponya minta ampun gitu. Emang nih buat apa, Miss? Ya kan? Terus aku nih pengen nih jawabnya yang ini, Miss. Jadi banyak ya tipikal siswa SMP gitu, banyak pengen taunya, keponya kritis dalam ya sisi lain bagus gitu ya, kritis, tapi ya kita harus siap juga. Tapi memang menurut saya dengan menyediakan 2 opsi bahasa itu cukup membantu banget. Jadi mereka bisa lebih paham gitu apa yang mereka ambil, dan mereka jawab tuh lebih kayak relate sama diri mereka. Lalu untuk yang Mbak Tania tadi tentang additional data analysis gitu ya, terkait dengan gender perempuan dan laki-laki. Kalau ditanya kenapa ada perbedaan, saya kurang membaca juga nih. Saya kurang memiliki
daftar kepustakaan juga terkait dengan laki-laki dan perempuan. Tapi setahu saya dari observasi saya selama ini, dari laki-laki itu cenderung punya keterlibatan sosial yang lebih erat terhadap teman-temannya dari observasi saya ya. Ini mungkin beda-beda juga di sekolah lain. Lalu kalau ada variabel lain mungkin yang bisa mendukung, kalau saya pikir adalah mungkin banyak. Tadi kan dibilang hanya 34,1%. 60 sekian itu dipengaruhi oleh variabel lain. Kalau saya bilang mungkin adalah self-regulation learning itu bisa juga berpengaruh karena tadi kalau saya ngebahas di background itu tentang tanggung jawab, tentang manajemen waktu. Jadi mungkin kalau mau saya diberikan kesempatan untuk meneliti lagi, saya penasaran dengan self-regulation learning atau SRL sih. Untuk saya teliti lebih lanjut terkait dengan dinamikanya dalam variabel-variabel ini. Kiranya demikian mungkin dari Ibu Pamela. Ya, barangkali Ya. Bu Pamela bisa nambahin tuh Bu. Oke. Tadi apa pertanyaannya Caroline ya? Saya terus terang ya melihat kalau bicara engagement itu pasti 3 hal. Engagement itu ada tadi behavioral, emotional, ya, dan juga apa namanya kognitif. Oke, 3 itu. Nah, sejauh ini ya yang saya baca gitu ya, saya malah merasa kalau school engagement itu lebih ke level-level anak yang di bawah ini ya, di bawah tertiary education. Jadi di bawah pendidikan higher education ya seperti S1, S2, S3 ya. Nah, karena sebenarnya kalau udah S2 seperti Anda yang sedang berada di Zoom, itu minat untuk mau belajar itu kan kalian datang sendiri ya. Yang walaupun malam-malam ya belajarnya sampai malam-malam, terus kemudian sudah berkeluarga, tetap ingin belajar ya, bisa saja juga karena tuntutan kampus, tuntutan tempat kerja untuk S2, ya seperti contohnya yang lagi kerja di sekolah-sekolah mungkin ada tuntutannya, tapi kebanyakan orang-orang yang ngambil S2 karena keinginannya sendiri. Lebih kurang seperti itu. Sehingga kalau mau bicara tentang school engagement ya itu sudah sebenarnya agak beda ya. Malah hal-hal yang variabel yang lain yang kelihatannya lebih cocok gitu ya. Nah, tapi kalau school engagement biasanya untuk level-level yang tingkatannya lebih di bawah S1 gitu ya. Karena memang harus dimotivasi ya. Kebanyakan harus dimotivasi karena itu berkaitan tadi dengan basic psychological needs. Kita harus ingat-ingat ya, basic psychological needs itu berasal dari teori self determination theory ya, di mana ini kaitannya dengan kepuasan seorang individu ya, kepuasan seorang individu itu yang dirangkum dari kepuasan seorang individu itu 3 komponen itu tadi, otonomi ya, kemudian competence ya berarti kemampuan seseorang, lalu kemudian apa sih hubungannya ini setelah saya belajar tentang hal ini, apa kaitannya dengan apa keuntungannya kaitannya dengan saya atau dengan orang-orang sekitar saya. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat, saya memang sedikit nambahin ya dari tentang apa yang Caroline tadi nanya tentang school engagement. Jadi saya kaitkan dengan basic psychological needs itu karena ada kebutuhan-kebutuhan tertentu sehingga perlu adanya penelitian school engagement itu di pendidikan yang lebih dasar.
ya, lebih dasar dibandingkan dengan yang tersiari gitu. Nah, mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Margareta itu nanti juga bisa diberikan sedikit ya tambahan kepada Caroline mungkin khusus ya dari tulisan-tulisan atau bacaan yang sudah dibaca. Tapi sejauh yang saya baca memang itu ada kaitannya tentang eh, tiga hal itu ya. Tiga hal yang sudah saya katakan, lalu kemudian dari Margareta itu selain akademiknya itu ada non akademiknya dan kita tahu bahwa anak-anak yang memang levelnya lebih di bawah tertiary education atau higher education mereka itu memang punya kegiatan-kegiatan yang di luar gitu ya non akademik itu di mana membuat mereka jadi senang untuk datang ke sekolah ya senang untuk datang sekolah karena akan ketemu teman terus ada permainan ya itu yang membuat mereka jadi semakin semangat untuk terus-terus datang ke sekolah jangan-jangan sampai kepingin nginep deh di sekolah jadi mudah-mudahan ada sedikit tambahan penjelasan mengenai kenapa mengambil data ya dari artinya dari paper ya. Padahal sekarang orang lebih mau gampang lagi G-form dikirim kemana-mana lewat Instagram, lewat WhatsApp, lewat mana-mana ya tanpa sebenarnya tahu siapa yang di sana responden kita gitu ya. Ya kita sebenarnya kan nggak tahu persis ya siapa ini. Tapi ini memang saya akui ini ciri-cirinya si Margareta yang kami bimbing ini senang menghadapi tantangan dan luar biasa menghadapi tantangan dan berhasil dan tembus di eh, hibadikti lagi ya. Jadi kita memang perlu acungkan jempol untuk Margareta. Tapi saya ingin tambahkan, Margareta sedang explore inilah cara yang benar dalam melakukan penelitian. Saya pernah dan itu cara yang benar itu dalam bentuk maksudnya itu ya menemuin responden ya tapi dengan papernya itu sebenarnya kelihatannya Margareta itu explore sebenarnya awal mula peneliti itu bagaimana kesulitan mereka di awal itu ya melakukan dan dia mengalaminya dan kemudian dia combine dengan JASP sehingga dengan demikian kedua zaman dulu orang bagaimana meneliti dengan zaman sekarang yang cepat gitu itu dirasakan oleh Margareta ya. Nah, tapi ada hal yang saya lihat bahwa ini adalah sangat baik khususnya untuk mengambil data dari responden yang usianya muda karena mereka itu banyak ya sedangkan tadi Margareta menghadapi mereka secara personal on-site aja banyak pertanyaan yang mereka perlu tanyakan ya ada yang ragu-ragu tentang pertanyaannya ya ada juga yang curious untuk pertanyaannya ya jadi itu sesuatu yang positif sekali gitu ya pertama kalau mereka bertanya tentang pertanyaannya karena ragu-ragu itu membuat nanti yang diisi itu akurasinya tinggi ya akurasi dari jawaban itu jadi baik ya sementara kalau dia curious itu baik karena pendidikan itu orang semakin curious semakin memiliki intrinsic motivation nantinya ya jadi ini untuk masa depan anak yang mengikuti penelitian
Margareta itu sangat baik karena mereka jadi terpikir, oh ini, terus kemudian mereka cari tahu semakin ingin cari tahu dan mungkin jadi semakin baik untuk kita yang harus meneliti ya, karena dia nanti kalau dikasih kuesioner ingin mengisi. Jangan sampai nanti banyak yang sakit bosan nggak mau mengisi kan. Jadi itu sesuatu yang baik. Justru baik selain itu menghadapi orang tua. Jadi kita pure meminta ya semua dengan jelas melewati orang tua dengan informed consent karena mereka di bawah umur ya. Jadi ini semua jalan penelitian yang tepat ya. Nah, eh, tidak berarti bahwa kalau hanya pakai GFORM tidak benar ya, tapi tetap harus dicari jalur-jalur yang benar seperti kaji etik, lalu minta informed consent kalau memang di bawah umur ke orang tua ya. Kemudian pergi ke satu tempat sekolah mau ngambil data ya lewat pimpinannya minta izin. Seperti kita lagi datangin ke rumah orang, nggak sembarangan kita sesuka hati masuk ke rumah orang tanpa mengetok pintu dulu kan, misalnya pintunya terbuka langsung ngeluyur masuk itu kan nggak tepat gitu ya. Jadi kalau kita ngambil data asal ngirim begitu sebenarnya itu adalah kurang tepat ya. Seharusnya tetap minta izin dari sekolah-sekolah itu. Dan saya lihat ada hal lain yaitu memang seperti yang sudah diceritakan oleh Pak Made melalui CV-nya Margareta. Margareta berada di sebuah sekolah ya, di sebuah sekolah dan ada tentunya dengan hubungan ke sekolah-sekolah lain ya gitu ya, sehingga memang lebih gampang untuk mengambil data-data anak-anak yang usianya yang memang sedang diajar oleh Margareta ya, melalui tim dia ya dengan teman-temannya untuk membantu melakukan pengumpulan data ya. Kalau boleh diingatkan, Margareta, kamu ngambil data totalnya berapa? Yang bisa dipakai 703, tapi sebelumnya itu ada sekitar 740-an, Bu. Ya, ini sebuah pencapaian yang luar biasa ya. 700-an udah nggak gampang tuh ngambil data ya. Jadi memang bukan dari kelasnya Margareta aja, berarti dari kelasnya teman-teman ya, kelas dari mana-mana ya, kerjasama dan minta izin ke sekolah yang lain yang diambil data. Saya kira ini tambahan untuk Anda yang nanti kelak akan ambil data. Ya, mungkin sebagian sudah ngambil data. Terima kasih Margareta dan Pak Made. Baik, terima kasih Bu Pamela, Mbak Caroline dan Mbak Tania. Rasanya sudah oke ya, sudah bisa kejawab ya. Dan di chat room nih ada Mbak Ajeng, tapi pertanyaannya Mbak Ajeng nih sama dengan pertanyaan dengan Mbak Tania dan Mbak Caroline. Harusnya sudah terjawab juga karena terkait dengan tantangan pengambilan data dengan paper seperti ya. Oke, ini ada Mbak Diva Ardianti. Ini bertanya mengenai pada kedua narasumber nih. Bagaimana pandangan narasumber tentang active procrastination? Nah, kalau dari konsep procrastination akademik yang digunakan oleh peneliti yang diukur tadi itu, sepertinya mengarah kepada passive procrastination. Nah, dari item-item yang digunakan pada skala prioritas itu pasif sepertinya nih menurut Mbak Diva gitu ya. Bagaimana cara peneliti memastikannya? Mengapa peneliti memilih menggunakan definisi dari Ferrari sementara alat ukur yang digunakan menggunakan dari Aitken? Mengapa tidak menggunakan skala yang dikembangkan oleh Ferrari gitu ya?
Itu pertanyaannya. Mungkin karena di chat room kita langsung jawab kali ya, Mbak Margareta dan Bu Pamela. Ya, Ya, silakan Margareta. Tapi sebelum Margareta ya, saya jadi teringat sesuatu dulu ya. Yang pertanyaan sebelumnya, kenapa dengan paperless ya, paper bukan paperless ya, itu ada satu ke apa kekurangan ya, yaitu biaya besar karena kamu harus fotokopi, oke? Kamu harus fotokopi itu besar. Sebenarnya sekarang ini kalau pakai Gform itu sebenarnya sangat baik, tapi datangin sekolahnya ya. Atau setelah datang misalnya ketemu kepala sekolah dilihat, lalu gurunya bersedia bilang nggak apa-apa ini kelihatannya saya bisa bantu untuk menyebarkan. Ini udah jelas pertanyaannya, koordinator dari gurunya bersedia itu oke. Jadi ada orang yang di lapangan untuk bantu. Tapi kalau memang diizinkan oleh guru ya atau kepala sekolah bahwa Anda sebagai peneliti yang datang langsung ngambil itu juga jauh lebih baik karena Anda punya kesempatan untuk bertemu dan itu dengan Gform kamu datang ya memberikan penjelasan lalu mereka ngisi Gform itu memudahkan kamu untuk mempercepat dan memudahkan Anda untuk apa mengolah data. Jadi hemat waktu, hemat biaya. Itu aja tambahannya. Nah, silakan Bu apa Margareta untuk menjawab Diva dulu. baik Bu Pamela. Saya coba menjawab pertanyaan dari Diva ya. Jadi terkait dengan alat ukur yang saya pakai, kenapa saya pakainya API, tapi saya pakainya definisi Ferrari. Tapi sebenarnya kalau dari paper lengkap yang saya tulis, itu saya juga pakai definisi dari Aitken. Jadi kita pakai semua. Tapi memang yang saya tampilkan ini dari Ferrari aja. Nah, kenapa? Maaf, saya ngos-ngosan habis dari toilet lari. Nah, kenapa saya nggak pakai dari Ferrari gitu ya? Kalau dari Ferrari itu kalau nggak salah namanya PASS. Nah, itu jumlah itemnya banyak banget, ada 38. Jadi, saya mikir kalau misalnya dipakai itu buat ke anak SMP, baru satu variabel aja, mereka udah mumet nih kayak ada 38 item. Nah, saya cari lagi, ternyata di ada si API ini. Si API ini ada 19 item. Saya rasa itu lebih bisa diterima lah oleh anak-anak SMP untuk mengisi. Nah, untuk reliabilitasnya lebih tinggi di API. Jadi kalau di PASS dari Ferrari itu kurang lebih, saya tadi baru cek di data saya, kalau dari API itu dia variabelnya, reliabilitasnya itu 0,8. Sedangkan untuk yang PASS itu dia 0,80. Beda tipis, tapi menurut saya kenapa nggak pakai yang lebih baik dengan item yang lebih sedikit seperti itu. Lalu terkait dengan pasif dan active procrastination gitu. Setahu saya, kalau yang active procrastination, kebiasaan atau keputusan untuk menunda karena rencana gitu ya, itu adalah bentuk strateginya dia. Jadi ada orang yang, oh iya aku tuh otaknya lebih encer kalau aku mepet sama deadline gitu, lebih bisa kreatif dan lain sebagainya. Tapi saya nggak pakai itu, saya lebih passive procrastination untuk yang terkait dengan BPN, motivasi, dan ketidakmampuan tadi, kompetensi yang saya bahas dari dimensi-dimensi BPN. Mungkin dari Bu Pamela mau menambah. Ya, saya kira sudah dijawab ya. Dan memang seperti Anda harus ingat waktu bicara tentang akademik prokrastinasi, bukan saja orang yang menunda eh, menunda tugas-tugas yang harus dilaksanakan, tetapi orang yang eh, menghindar. Menghindar, kenapa dia hindar? Dia karena ada rasa ketakutannya. Ketakutan tentang apa?
ketakutan tentang kegagalan gitu. Dan ada juga tipe akademik prokrastinasi, orang yang akademik prokrastinasi karena dia perfeksionis, sangat perfeksionis. Kalau dia enggak ini ya, enggak rasa sampai sempurna, dia enggak mau menyerahkan tugas gitu loh. Nah, itu kejadian sih ya sama beberapa mahasiswa ya, bukan enggak bisa, tapi memang karena dia kayak begitu gitu. Nah, akhirnya kan hidup ini nggak bisa ditunggu terus-terus kamu mau kapan baru serahin gitu ya. Nah, akhirnya kan dia dapat nilai yang tidak tidak baik, kemudian sudah lewat waktu, sudah dosennya menyerahkan tugasnya karena ada deadline juga, karena harus lapor ke dikti dan segala macam, akhirnya dia gagal. Nah, kalau kegagalan, akhirnya jadinya dia gagal gitu ya. Nah, namanya akademik prokrastinasi itu, jadi kita bisa dilihat dari beberapa hal ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Margareta dengan tadi yang baru saya tambahkan itu ya. Jadi kalau bicara akademik prokrastinasi ini beberapa hal. Lalu seperti tadi eh, Margareta dia perlu pilih ya supaya sesuai dengan supaya dia sesuai dengan variabel lain yang sedang dia cari gitu ya. Oke, makasih. Oke, gitu tuh Mbak Diva. Apakah ada pertanyaan lanjutan Mbak Diva? Oke, berarti no comment ya Mbak Diva. Berarti sudah ya, berarti begitu ya. Oke, terima kasih kata Mbak Diva Ardianti. Baik, ada yang bertanya lagi? Silakan teman-teman. Raise hand boleh. Kalau enggak, saya bacakan pertanyaan yang melalui link ya. Izin ya, saya supaya didengar sama Mbak Margareta juga di sini. Saya bacakan pertanyaannya dari Mbak Clareta Tesalonika. Nah, jika siswa terlihat aktif di kelas, tetapi tetap suka menunda tugas. Berarti tadi kan kalau nggak salah tuh behavior-nya itu aktif gitu ya di kelas, dia apa namanya, engagement terkait dengan behavioral tadi itu oke gitu ya. Tetapi kok menunda tugas? Apa sebenarnya yang terjadi di balik keterlibatan itu? Nah, itu. Ini pertanyaan sifatnya lebih ke praktis nih, Mbak Margareta dan Bu Pamela. Orang rajin ke kelas, aktif di kelas gitu ya, tetapi kok tetap nunda-nunda tugas. Nah, kok tetap procrastination itu. Monggo, silakan dulu. Satu dulu. Iya. Izin menjawab Pak Mede. Ya, monggo, Mbak. Tadi faktor balik lagi ya, faktor dari akademik procrastination yang diambil sama siswa itu kan banyak, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Mungkin dari faktor eksternalnya tadi dia terpenuhi nih, aktif di kelas, rasa terhubung dengan teman-temannya. Tapi mungkin ada faktor internal yang bisa mempengaruhi dia tetap menunda tugas-tugas akademiknya. Itu yang mungkin perlu kita lihat dari mana? Dari sesi konseling misalnya, atau dari observasi berkelanjutan terhadap siswa tersebut. Mungkin itu sih. Bu Pamela mungkin ada tambahan, Bu? Mungkin saya bukan mungkin, tadi sudah saya jelasin. Jadi kan prokrastinasi itu bukan hanya menunda tugas aja ya, tapi ada rasa ketakutan. Ada rasa ketakutan akan kegagalan ya, dan itu dikaitkan dengan menjadi perfeksionis gitu ya, ingin melakukan tugasnya seperfect mungkin ya, sehingga dia itu menunda-nunda. Jadi dia apalagi kalau ditambah dengan dia punya apa namanya temperamen yang flekmatik, ya udah lebih-lebih lagi ya dia lewatin waktu, dia kemudian dia pergi kalau gurunya nggak nanya ya, guru atau dosennya nggak nanya ya dia diamin gitu. Kemudian setelah lewat kalau di sekolah ya masih lumayan ya guru nyari-nyari dia. Tapi kalau di level universitas seharusnya kan mahasiswa
sendiri harus bertanggung jawab ya. Nah, kalau dilewatin ya udah nilainya fail gitu loh ya. Jadi mau dibilang apa lagi? Nah, jadi benar behaviornya boleh-boleh saja rajin di kelas ya, tetapi dalam penyelesaian tugas ya dia nggak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, masalahnya di mana? Eh, Tadi beberapa hal bisa dia takut kegagalan. Nah, itu sebabnya tadi si Margareta bilang perlu counseling gitu kan. Jadi biar masalahnya terselesaikan ya. Kenapa sih dia sampai kondisi seperti itu? Ya, mudah-mudahan terjawab ya, Clareta. Baik, kesimpulannya artinya adalah yang mempengaruhi procrastination bukan hanya tadi behavioral tadi itu saja ya Bu dan Mbak Margareta ya. Banyak faktor lain lagi yang berpengaruh. Bisa-bisa faktor lain yang lebih dominan gitu kan ya. Tadi kan ada emosional, kognitif tadi disebutkan itu. Bahkan penghindaran tadi Bu Pamela sebutkan itu. Oke, bukan hanya menunda saja. Gitu kira-kira Mbak Clareta ya. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Mas Agung Palerama. Apakah ada program atau pendekatan tertentu yang terbukti efektif dalam mengurangi academic procrastination di tingkat SMP? Nah, ini pertanyaan praktis juga nih. Apa kira-kira upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi procrastination akademik tadi itu untuk anak-anak SMP? Monggo, Mbak dan Bu Pamela. Iya, izin jawab duluan ya Bu Pamela. Ya. Nah, ini yang perlu kita pikirin bareng-bareng nih sebagai tenaga kependidikan gitu ya, atau mungkin sebagai stakeholders di dunia kependidikan. Tapi kalau menurut saya, ini sebagai berlanjutan dari penelitian yang dilakukan, kemarin itu sebagai implikasinya kami membuat PKM. Nah, PKM itu dalam bentuk psikoedukasi, motivation training. Nah, saya rasa itu cukup bisa memfasilitasi dalam siswa menanggulangi academic procrastination, tapi juga dalam komunitas yang lebih kecil. Jadi kami melihat bahwa pesertanya itu siswa-siswa yang memang academic procrastination-nya tinggi, lalu keterlibatan di sekolahnya dia rendah gitu ya. Lalu kita kumpulkan, kita buat workshop waktu itu 1 hari sama kurang lebih 4 jam, 4 atau 5 jam. Itu ada pemaparan materi, ada games, jadi dibuat semenarik mungkin, ada dalam kelas besar, kelompok-kelompok kecil, dan finalnya mereka bikin final project yang bisa mereka bawa pulang sebagai pengalaman mereka dalam tote bag gitu. Jadi mungkin itu bisa dilakukan, tapi kan nggak bisa dilakukan tiap hari ya. Mungkin setiap 1 kali dalam 1 semester setelah ujian misalnya, ujian sekarang masih ada ujian mid semester atau ujian akhir semester gitu. Dari situ mungkin bisa jadi acuan. Memang nilai itu bukan satu-satunya acuan kita bisa mengelompokkan siswa. Makanya kita perlu bantuan dari wali kelas, kita perlu bantuan dari guru-guru lain, dari observasi mereka, kita bisa tentukan peserta-peserta yang memang butuh untuk dikumpulkan misalnya dalam workshop-workshop motivation training yang tadi saya sampaikan. Kalau yang sudah kami lakukan itu bulan Oktober ya Bu Pamela, kalau nggak salah. Iya, Oktober terakhir itu PKM. Mungkin dari Bu Pamela ada yang mau ditambahkan. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Apa namanya? Kita kembali lagi ya, kembali kepada prokrastinasi itu ya tadi ya. Kemudian kembali juga kepada penelitian yang sudah kami lakukan ya, yang Margareta khususnya ya, yang sudah lakukan di Hibadikti PTM ini ya. Kan 3 variabel itu. Tadi ingat Pak enggak? School engagement itu bisa menguatkan ya BPN ya, sehingga psychological needs-nya itu jadi terpenuhi ya, di mana otonominya, di mana kompetensinya, lalu di mana dia punya apa namanya
Satu lagi apa sih, Margareta? Relatedness. Satu, otonomi, kompetensi, Mas, dan Relatedness. relatedness. relatedness-nya ya itu semua terpenuhi sehingga dengan demikian akademik prokrastinasinya kan jadi turun gitu kan. Nah, ini kan penelitian ini sudah memberikan bukti nyata dari 700-an orang ya, yang hasil dari penelitian 700-an orang. Mudah-mudahan tadi yang bertanya siapa Pak Made? Ini Agung bisa Valerama. ya Agung ya, itu bisa menjadi satu ya, satu cara ya untuk membantu mahasiswa untuk menurunkan akademik prokrastinasinya. Karena itu kan sudah terbukti. Lalu kita juga tahu bahwa banyak hal prokrastinasi akademik ini kan tadi ya berkaitan dengan perilaku ya, berkaitan dengan ketakutan gitu, ketakutan kegagalan berarti ada emosinya ya di situ. Jadi berarti perlu mungkin behavior therapy ya, kemudian cognitive behavior therapy ya. Jadi sekalian kan jadi dua yang dapat, lalu bantu dia dengan regulasi emosi gitu. Nah, dengan demikian mudah-mudahan akademik prokrastinasinya benar-benar bisa diturunkan. Kita harapkan benar-benar bisa diturunkan. Lalu ada lagi yang praktis, yaitu Anda harus ajarin manajemen waktu. Ya, bisa saja kita ngomongnya, oh kamu manajemen waktu ya, kamu manajemen waktu ya sebagai guru ya, tapi nggak pernah ngajarin caranya gitu. Nah, ngajarinlah caranya ya. Seringkali kita bilang, oh kamu belajar dong, kamu belajar dong. Kamu kan udah belajar dari TK sampai sekarang, tapi cara belajarnya, waktu tepat belajarnya itu terus gaya belajarnya ya sudah diajarkan belum gitu ya. Nah, salah satu contohnya misalnya Anda sendiri harus mengerti dirimu sendiri di mana waktu prime time Anda. Itu adalah salah satu cara untuk orang belajar lebih baik. Misalnya ada tipe orang adalah tipe yang dianggap seperti itu ya, owl. Jadi harus malam-malam, langsung tengah malam, langsung melek dia. Semua masuk di kepalanya, ya, kalau hafal. Tapi kalau ada tipe orang, kalau malam, sudah matanya 5 watt, gitu. Jadi sudah mau tidur, udah nggak bisa pikir lagi, gitu. Ya, itu adalah tipe orang yang luck. Luck itu burung yang bangun pagi-pagi berkicau, gitu ya. Nah, singkatnya, kita sendiri yang lagi belajar pun ya, dan kita diharapkan lifelong learner, kita itu harus tahu waktu yang paling tepat untuk kita belajar. Itu salah satu contoh aja. Nah, berarti banyak hal ya, Agung, untuk bisa diterapkan macam-macam berkaitan dengan bagaimana menurunkan akademik prokrastinasi. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Pamela dan Mbak Margareta. Tampaknya waktu kita 21.00 yang barangkali Mbak Margareta matahari sudah muncul juga barangkali di sana gitu ya, harus kembali ke kantor gitu ya. Paling tidak teman-teman, saya memperoleh 3 kesimpulan di dalam diskusi kita ini ya. Yang pertama, memang perilaku prokrastinasi akademik tadi yaitu perlu diturunkan gitu ya, supaya tadi meningkatkan prestasi siswa, motivasi intrinsik itu bisa salah satu caranya untuk menurunkan. Dan pada diskusi kita itu basic psychological need itu memang tidak berperan secara signifikan terhadap akademik prokrastinasi tadi ya. Tetapi yang kuat pengaruhnya itu adalah moderasi dari school engagement-nya terhadap BPN ya, dalam hubungan antara BPN, basic psychological need, dan akademik prokrastinasi tadi itu ya. Dan secara praktis
beberapa tadi narasumber sudah menyatakan bahwa untuk menurunkan akademik prokrastinasi tadi bisa dilakukan dengan psikoedukasi tadi ya, dengan training-training motivasi yang bisa dilakukan secara berkala, barangkali kolaborasi juga dengan para guru-gurunya ya, supaya nanti BPN-nya meningkat dan school engagement-nya juga meningkat. Bahkan Bu Pamela tadi singgung cognitive behavior therapy, regulasi emosi, dan juga adalah time management. Yang mana menjadi prioritas, yang mana yang urgent. Nah, barangkali itu juga perlu disadarkan kepada siswa, sehingga akademik prokrastinasi itu dapat diturunkan. Baik, teman-teman, ya, dan narasumber yang sangat luar biasa pada malam ini. Kita sampai di ujung acara. Kami sedikit memberikan kenang-kenangan. Silakan Sis Artinah sampaikan kenang-kenangan secara virtual saja. Ya. Pertama, ini kenang-kenangan berupa sertifikat diberikan kepada Ibu Pamela Hendaheng, Sarjana Pendidikan, MPH, MA, PSD, sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah Academic Procrastination pada siswa SMP pada 9 April 2025. Silakan diterima secara virtual Ibu Pamela. Terima kasih banyak Pak Made dan semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu. Kenang-kenangan kedua itu diberikan kepada Mbak Margareta Yobela Gadis Sartika, SPD MPSI, sebagai narasumber kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam forum diskusi dengan tema Academic Procrastination pada siswa SMP yang diselenggarakan di Jakarta 9 April 2025. Monggo diterima secara virtual, Mbak Margareta. Terima kasih Pak Made serta teman-teman semua. Saya terima sertifikatnya. Baik, nanti diterbangkan ke sana, ke luar nanti ya Mbak Sisartinah, khusus Sisartinah nanti dikirimkan ke sana untuk membawa sertifikatnya. Ya, baik, terima kasih Bu Pamela sekali lagi, Mbak Margareta, Sisartinah, Brusani, dan semua teman-teman terima kasih sudah antusias. Sebetulnya masih banyak pertanyaan, cuman karena waktu ini saya ada catat tadi ada beberapa pertanyaan, saya catat tidak ada 6 pertanyaan, tetapi tidak apa-apa, barangkali di lain waktu kita berdiskusi kembali, dan tentu saja minggu depan adalah diskusi yang juga sangat menarik, ya, di dalam forum diskusi ilmiah yang kita adakan pada hari Rabu, ya, tanggalnya saya lupa, tanggal 16 kalau nggak salah minggu depan ya. Baik, terima kasih teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat. Bu Pamela, Mbak Margareta, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Made, Sister Hartina, Mbak Mas Saning bersama semua mahasiswa yang ada di sini dan khususnya kepada narasumber kedua ya, Margareta, teman sesama peneliti dan mantan mahasiswa kami. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Dadah. Selamat malam. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Ibu dan semuanya. Terima kasih Pak.